Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Indahku Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah pergerakan Indonesia dari Budi Utomo. Bagian terpenting dalam sejarah Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Budi Utomo, pergerakan modern pertama di Indonesia yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Bicara Budi Utomo harus bicara Dr. Wahidin. Dr. Wahidin adalah seorang dokter yang sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan, dan rasa kebangsaan. Dr. Wahidin berpikir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bumi Putra harus dengan pendidikan, kesehatan, rasa kebangsaan yang tinggi. Maka beliau berkeliling di seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa, ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Pentingnya tiga itu, pendidikan, kesehatan, rasa kebangsaan yang tinggi. Dan dia punya ide lagi tentang dana pelajar, atau sekarang lebih keren disebut beasiswa, untuk pelajar-pelajar yang cerdas, pintar, dan cinta tanah airnya. Maka beliau berkeliling. Suatu ketika ketemu oleh para mahasiswa Stovia di Jakarta. Stovia itu mahasiswa kedokteran. Mereka disambut baik, ide mereka disambut baik oleh 9 mahasiswa yang tercatat dalam sejarah kita. Pertama, Muhammad Sulaiman, Kertonegoro, Suraji, Muhammad Soleh, Godo Suwarno, R.M. Gebruk, Angko Prasojo Dirjo, Gunawan Mangun Kusumo. Mereka menerima ide gagasan Wahidin Sudirohusodo, tapi dia mengusulkan harus terbentuk organisasi yang struktural, masif. Maka dibentuklah pada 20 Mei 1908 organisasi Budi Utomo. Budi yang arti pergerakan, Utomo atau yang baik, yang utama. Atau dalam ilmu Jawa, Budi itu hati yang baik. Maka dengan cepat berdiri beberapa cabang, antara lain Yogyakarta, Bogor, Bandung, Magelang, Surabaya, Probolinggo. Menyambut baik. Mengapa dia menyambut baik untuk membuat cabang? Karena Dr. Wahidin sudah berkeliling ke Pulau Jawa. Dan pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan di Yogyakarta, dihadiri oleh 300 peserta. Pada waktu itu 300 itu sangat banyak. Berarti ini organisasi solid, bukan organisasi kaleng-kaleng. Dan dipilihlah Ketua Budi Utomo pertama, Raden Temenggung Tirtokusumo. Beliau Bupati Karanganyar, Tanah Selatan, Karanganyar. Karena ikutnya ya Karanganyar. Ketua Budi Utomo pertama. Kenapa bukan Dr. Wahidin? Waktu itu Dr. Wahidin sudah berumur, organisasi harus dipegang oleh yang muda, yang gesit, punya power yang kuat. Dan dalam kongres itu memutuskan gerakan Budi Utomo membidangi pada pendidikan dan kebudayaan. Tapi perjalanan waktu, para anggota Budi Utomo bergerak ke politik, kesadaran berbangsa. Maka Belanda selalu mengawasi pergerakan Budi Utomo itu. Ternyata bergerak di politik dan kesadaran berbangsa. Maka kongres kedua sangat redup. Banyak yang mentalnya down. Tapi bukan
putra-putra Nusantara, putra-putra Indonesia kalau bukan bangkit lagi. Pada masa kepemimpinan Noto Diprojo, ada seorang Indonesia yang bergabung pada Budi Utomo. Dia mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Beliau bernama Dekker. Nanti Dekker itu namanya diganti oleh Pak Karno, Pak Presiden kita Soekarno, ganti Budi. Budi Utomo harus bergerak di real politik yang nyata. Semboyan dia, maka adalah cinta tanah air Indonesia. Itu momentum yang disampaikan oleh Dekker. Dan ada momentum lain Budi Utomo yang sangat hebat. Kebangkitan Budi Utomo. Terjadi perang dunia ke-1 tahun 1914. Eropa geger, terjadi peperangan antar tetangga. Dan Budi Utomo punya gagasan Bumiputra harus mempunyai militer sendiri. Wah, itu didengar oleh Belanda kualang kabut bagaimana meredam itu, maka dipanggillah untuk utusan Budi Utomo ketemu pemerintah Belanda di Belanda. Mungkin juga ketemu Wilhelmina, Ratu Belanda, untuk menggagalkan berdirinya militer itu. Dan berhasil. Tapi utusan Budi Utomo itu minta satu syarat, terbentuknya Volksraad atau Dewan Rakyat DPR yang isinya Bumiputra, orang-orang asli pribumi, untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan di Hindia Belanda, untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan. Pada November 1914 terbentuklah Volksraad itu atau Dewan Rakyat. Budi Utomo berkembang secara masif ke seluruh Nusantara, ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, itu Irian. Pemuda-pemuda bangkit, dia membuat organisasi pemuda, jadi dinamakan John Java, John Sumatera, John Sulawesi, lebih John Ambon, dan pemuda-pemuda Katolik, pemuda-pemuda Islam. Yang nanti ini pada Kongres Pemuda dinamakan Kongres Sumpah Pemuda. Ya, dari Budi Utomo ini embrionya ke Sumpah Pemuda larinya. Dan Budi Utomo mendeklarasikan Indonesia merdeka lewat perjuangan di Volksraad, penyiapan SDM, pendidikan, kesehatan, cinta tanah air, berawal dari Budi Utomo. Ini pelajaran untuk kita semua. Dulu waktu saya belajar di sekolah dasar, tingkat dasar, ada pelajaran PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, yang sekarang dihapus. Entah kapan balik lagi. Lewat media sosial ini kita berjuang bersama untuk menyampaikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara Indonesia dan mengawalnya, agar mereka tahu, agar mereka cinta tanah air, cinta bangsanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya, dan bagikan untuk channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.